sebenarnya dari sisi itu kita juga pengen tahu sebenarnya yang lunas itu sukses story-nya kayak apa sih kalau dia bisa melunasi. Yang kedua juga bagaimana sih terkait dengan yang macet yang nggak bisa dihubungin, yang nggak perusahaan kooperatif atau apa. Nah itu tidak ada masuk di reportnya ke kita, dan itu tidak bisa menjadi catatan ataupun bahan bagi laporan kita ke pihak Pertamina. Jadi ini yang saya tekankan, salah satunya adalah terkait dengan laporan. Nah, laporan ini itu terkait juga dengan apa yang menjadi isu utama di WA kita, WA Group itu. Di Pertamina itu isu yang paling viral itu adalah tentang notifikasi. Ya. Nah, ini mungkin nanti ada yang cari curhat dan akan ya. Jadi terkait dengan itu sistem yang dibuat oleh tim dari di APDC ini itu memang distribusi atau bentuk yang notifikasi itu atau insentif itu istilahnya tidak sendiri-sendiri, artinya kolektif gitu ya, per bulan atau apa. Nah, dan kedua yang dilihat itu dari bendahara atau dari tim keuangannya itu adalah laporan. Nah ini juga ada beberapa, kemarin ini ada Winnie ya. Nah Winnie ini sudah melakukan pelatihan, tapi karena laporan itu masuk akhirnya tertunda dan tidak. Saya nggak tahu ya apakah sudah apa belum. Saya juga kemarin sudah mengingatkan lagi ke bendahara. Kayaknya belum ya. Kemarin ada WA-nya juga kayak gini ke saya, tentu sudah saya lanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa lanjutin lagi lah. Nah itu terkait itu kegiatan terkait dengan pelaporan bulanan itu memang biar bagaimanapun wajib. Nah pertama begini, kemarin itu kalau tidak salah, seingat saya itu rapel itu di bulan Oktober ya, kalau nggak salah ya, itu ada di rapel oleh Mbak Neti itu berapa, itu 5 bulan. Nah itu tapi setelah di rapel laporannya nggak masuk dari situ, walaupun sudah di share, sudah dibagikan, laporan bulanannya masih kosong. Nah harusnya ketika sudah diterima, nah laporan itu tetap ada, atau laporan yang sebelumnya diisi kayak itu. Karena ada yang kemarin bilang, kita kemarin sudah semalam itu sudah berdiskusi juga dengan teman-teman kota 1 dan nomor 5. Jadi diambil kesepakatan terkait dengan itu bahwa saling mengingatkan teman-teman itu, untuk teman-teman yang belum bikin laporan untuk masuk ke report di drive ya. Nah kemudian disepakati kapan. Nah kalau di nomor 1 itu sepakat mereka setiap tanggal 15 itu laporan harus masuk semua, sehingga penyaluran insentifnya itu ya, bisa dilakukan dan akan diingatkan. Jadi setiap bulan itu laporan maksimal tanggal 15 setiap bulan itu sudah ada laporan dan saling mengingatkan. Nah, itu karena ini berkaitan juga dengan data kolektabilitas dari Pertamina, khususnya untuk yang APDC itu setiap tanggal 5 sampai tanggal 10. Biasanya antara tanggal 5 dan 10 itu pihak Pertamina memberikan laporan data kolektabilitas mitra binaan. Nah ini juga yang menjadi concern kita masing-masing. Nah kemudian ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi di Pertamina kan, ya. Nah perubahan-perubahan ini juga menjadi tantangan kita juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Perubahan itu ada beberapa yang kaitannya itu terkait dengan kita. Itu perubahan dari pihak Pertamina itu pertama dari kontrak kita yang tadinya untuk 1.000 UMKM atau 1.000 calon mitra binaan yang disalurkan, kemudian di adendum menjadi 500. Dan kemudian saat ini penyalurannya juga masih seret begitu ya, hitungannya masih di bawah
200-an mitra binaan ya, IMB. Jadi dari target 500 itu sampai tahun terakhir ini belum tersalurkan. Nah ini juga bisa dicatatkan juga. 208 bang tepatnya. 208 tidak ada sampai separuhnya itu penyaluran. Walaupun ada sedikit kemarin ada yang dari Bali akhir tahun 2022 ada disalurkan juga, kemudian dari POR 3 juga ada penyaluran juga, POR 1 sama sekali nggak ada, bahkan yang di Riau itu dari mulai kita kontrak sampai sekarang belum ada mitra binaan atau calon mitra binaan yang disalurkan. Dua pendamping itu masih menunggu dan saya juga nggak ngerti sampai kapan dia menunggu dan bisa kita selesaikan. Nah kemudian terkait dengan perubahan juga kebijakan itu, dari kebijakan yang bisa disalurkan itu adalah seluruh UMKM atau produk ataupun jenis usahanya, tapi kemudian hanya boleh yang terkait dengan GSP dan juga corporate social value kan gitu ya. Nah itu dengan picky movement kan gitu kan. Kalau kita kan cuma hanya bisa dengan picky movement, jadi semua dianggap sebagai penyaluran picky movement. Nah perubahan lagi yang ketiga itu terkait dengan nilai administrasi biaya administrasi. Nah itu yang dari 3% jadi 6% dan kemudian jadi 3% lagi. Nah, perubahan keempat itu ada tahun kemarin itu ada isunya, sampai di awal tahun itu juga masih berkembang itu bahwa per Januari ini Pertamina itu sudah tidak menyalurkan lagi yang gitu ya, penyalurannya itu sudah diserahkan kepada BRI. Nah BRI ini kita nggak tahu apakah rekrutmennya itu, kabarnya rekrutmennya tetap di Pertamina sebagai channeling. Nah cuman biayanya itu penyalurannya itu dilakukan oleh BRI. Nah kita juga nggak paham teknis mekanismenya seperti apa kalau untuk mengajukan yang baru lagi kan itu di tahun 2023 ini, apakah kemudian menggunakan sistem rekrutmennya itu tetap dengan pola Pertamina yang selama ini melalui UKM, kemudian apakah kemudian ada baby checking karena masuk ke BRI itu atau seperti apa, sampai detik ini belum ada yang bisa menjawab, dan kemudian belum ada sosialisasi resmi dari pihak Pertamina kepada kita. Nah itu isu yang kemarin. Jadi ada 4 perubahan itu besar yang kemudian itu berdampak kepada situasi teman-teman pendamping dan mitra binaan yang ada. Nah yang terakhir saya mau sampaikan adalah terkait dengan masalah laporan tadi. Nah ini berkaitan dengan berkorelasinya itu berbanding lurus dengan situasi ataupun kondisi ataupun apa yang terjadi di mitra binaan ini. Jadi kolektabilitas itu kita mau down atau kita mau bantu ya, ibaratnya yang macet yang apa ini kita sampai kemarin itu kita usulkan ke pihak Pertamina itu yang diikutkan pameran itu ya jangan yang sudah saja atau yang sudah yang lancar, tapi yang macet ini juga harus difasilitasi untuk pameran bila dia memang kesulitannya di soalan pemasaran. Jadi kita usulkan untuk bikin bazar lah kan gitu ya, ada bazar kapan sebulan sekali kah atau berapa kali, sehingga yang macet-macet ini bisa ikut. Nah bisa ikut kemudian hasil dari pameran atau bazar itulah yang diambil oleh Pertamina untuk kemudian supaya cicilan mereka jadi terselesaikan, tidak mandek dan tidak tahu mau mana kita kan gitu. Nah yang kedua itu usulan saya usulkan juga itu adalah mendatangi yang macam-macam ini, yang bandel, yang tidak mau dan tidak komunikasinya terputus dan tidak bisa pada segala macam itu kan ya dibikinlah, di hire gitu ya, untuk seperti orang nungguin rumahnya atau seperti model debt collector. Nah itu sempat diusulkan gitu untuk mengantisipasi bagaimana supaya kolektabilitas ini naik, tapi itu ditolak
ada 3 MB yang dari Bali itu yang memang sama sekali nggak bisa dihubungin. Nah, mungkin di sini juga ada yang di Timor 3 ini ada juga mitra binaan yang model seperti itu. Nah, itu dimintakan surat SP katanya dari pihak kalau itu bisa mungkin bisa bantu untuk nanti mengkomunikasikannya dengan pihak MOR, karena surat SP-nya itu mungkin nanti datangnya dari pihak MOR-nya ya, dari MOR. Kalau MOR kejadiannya di MOR 3 berarti nanti dari MOR 3 dibuatkan surat SP untuk mitra binaan. Nah, sebenarnya ya saya bukan apa-apa ya teman-teman, kalau seandainya punya mitra binaan 5 saja, setiap bulan itu kan bisa lah ibaratnya mengkomunikasikan ya, namanya kalau cuma 5 dalam 1 bulan itu tuh ya bisa dibagi, apakah mau di 1 harian dikejar terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain, tetapi reportnya masuk kan gitu ya, bukan terkait masing-masing mitra binaan itu. Di awal saya selalu bilang bahwa atau saya sampaikan bahwa maksimal pendamping itu bisa punya MB itu 10 sampai 15, karena maksimal di 15 itu udah mentok. Kenapa? Karena kalau dia 15 MB dalam 1 bulan itu paling tidak dia 2 hari sekali minimal dia menelpon ataupun memantau di perkembangan MB-nya. Nah, saya kira itu sangat bisa dilakukan ya. Kalau perkara jarak atau apa dan segala macam itu kita sepakati bahwa untuk visit ke teman-teman pendamping ke MD-nya itu kita bilang ya itu nggak perlu 3 bulan, dan berapa bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bagaimana jalan kan ya. Jadi tidak harus itu tidak terlalu merepotkan, karena waktunya ya kalau 3 bulan sekali ya karena tidak ada masalah, yang penting kita tahu sebagainya. Kalaupun tidak pun gitu ya, baik video call atau apa dan itu yang penting ada report atau ada catatan tulisan di form report kita, sehingga ini Bu Hilda ini nanti akan menyampaikan lebih terang lagi, kita tahu dan kita bisa mengantisipasi sebetulnya untuk langkah-langkah jangan sampai jadi macet terus kan gitu ya, macet terus. Maksudnya kenapa kok ini macet ya, kita harus paham terus kenapa ada penurunan. Nah, tapi juga kita mengapresiasi MB yang kemudian lancar, yang bagus. Alhamdulillah ini ada beberapa teman-teman pendamping ini yang ada jackpot gitu ya, artinya MB-nya itu memang sangat sangat ini banget gitu, taat gitu ya, rutin dan bulan tanpa diteleponin sama telepon tetap bayar aja kan gitu. Jadi ya alhamdulillah dapat MB seperti itu kan. Tapi kan kita tidak gitu, pendampingan itu untuk dari awal ketika pada saat pertama kali kita ada pelatihan. Nah, di pelatihan itu juga kita menyampaikan harus membuat perencanaan usaha. Kemudian dari perencanaan usaha itulah yang kemudian harusnya kita pantau usahanya ini kan gitu, apa yang dia rencanakan, terus menggunakan uang itu untuk perencanaan usahanya. Tadi itu yang kita pantau sebenarnya. Artinya ini kita udah pahami bersama ya, mudah-mudahan itu menjadi concern kita bersama saat ini, bahwa yang rencana usaha yang dibuat oleh MB itulah yang kemudian kita pantau kenapa dia bisa macet, kenapa usahanya nggak jalan, atau ada apa itu yang harus masuk dalam laporan. Nah, kalau kita nggak tahu dan kita nggak paham, nah ini juga ada PR kan PR-nya ada rencana usaha. Nah, itu juga banyak pendamping yang belum menyerahkan PR-nya itu di dalam laporan atau report yang di dalam itu tadi, sehingga kita juga nggak tahu ini sebenarnya dipantau apanya kan gitu. Terus ada, kalau misalnya ada kejadian Pak itu dananya ternyata mereka gunakan untuk yang lain, untuk beli apa segala macam, ya nggak apa-apa, yang penting usahanya kan kita tahu bahwa usahanya jalan. Ada juga yang bilang Pak ini usahanya ini sebenarnya dia ngambilin gaji nih dari gaji suaminya, saya minjem duitnya gitu kan. Dari gaji suami dia nggak apa-apa, yang penting usahanya jalan. Dan kalau macet kenapa gitu, kenapa dia nggak bayar, apakah suaminya di PHK atau apa kan, itu kan kita bisa tahu. Nah, itu yang
laporan ini dan itu karena Pertamina bertanya kenapa kok turun terus kolektabilitas terus. Nah, kita pun bingung dan itu karena kita nggak bisa jawab gitu kan. Sesuatu yang kita nggak paham, nggak tahu kan, karena yang tahu di lapangan itu teman-teman pendamping. Kita bisa memantau itu ketika sudah ada laporan, sudah ada report kenapa dan apa. Nah ini juga jadi, dan ada beberapa pendamping yang kemudian tidak sanggup atau tidak bisa bekerja atau tidak apa. Nah itu yang kemudian ini harus bagaimana nih kan, itu harus kami apakah bisa, dan teman-teman ada yang mau bantu teman pendamping yang deketan atau apa dan segala macam, itu kita bicarakan nanti. Nah oke, saya akan nanti share beberapa share. Bu Hilda saya yang share atau Bu Hilda yang share nanti ya untuk data ininya. Boleh, saya juga boleh. Oke, baik. Nah yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan laporan ini, semoga teman-teman itu bisa konsen lagi dan bisa melihat lagi seperti apa sih sebenarnya untuk 060 suara 001 Pak Odi, tolong di mute kali Pak Odi. enggak. Oke, saya udah mute semua, nanti kita buka lagi. Ya jadi intinya secara keseluruhan kami berharap laporan itu ada. Nah luar biasa bagi dan apresiasi bagi teman-teman yang kalau lihat dari ininya juga nanti kita bisa sampaikan itu ada yang memang kinerjanya sudah ada sampai yang 100% kan gitu ya. 100% itu artinya teman-teman itu ada yang rutin rajin gitu ya. Contoh memang nanti di Mall Jogja ini ada teman-teman yang memang semua laporannya lengkap, cuma belum ada bolongnya dan mana. Saya kira itu dulu, nanti kita diskusi aja. Mungkin nanti yang lebih yang mau disampaikan oleh kita ini terkait dengan bagaimana sih situasi ataupun kinerja pendamping dan kinerja mitra binaan itu dilihat dari data kolektabilitas dari mulai dia menerima menerima pinjamannya sampai saat ini, sampai terakhir kemarin yang masuk data kolektabilitas kita di bulan Februari 2023 yang sudah masuk. Mungkin nanti Maret, nanti tanggal 5-an atau tanggal 6 pun Pertamina akan kirim lagi, kita lihat lagi. Tapi ada beberapa yang sudah yang tadinya macet terus kemudian dapat program rescheduling itu menjadi lancar lagi. Nah itu yang mengangkat nilai kolektabilitas kita jadi naik dari di bawah 50% itu naik lagi menjadi 60%. Nah itu karena mungkin ada yang sudah masuk program rescheduling. Tapi rescheduling ini pun sebenarnya kan tidak realnya sebenarnya tidak mengurangi apanya tadi ya gitu ya, tingkat kemacetan, cuma karena di rescheduling maka dia dianggap nol ataupun dianggap lancar lagi dari awal itu sehingga jadi merubah. Nah sebenarnya itu gerakannya masih besar banyak. Nah itu yang menjadi salah satu yang menjadi concern kita juga adalah batas akhir tahun ini kita sebagai pendamping. Nah apakah kemudian nanti itu akan diputuskan oleh Pertamina atau bagaimana, saya tidak paham, belum tahu karena kita belum komunikasi atau belum ada rapat besar juga dengan pihak Pertamina. Nanti teman-teman paling tidak kita di sini semua dan sepakat semua bahwa nanti per Agustus, karena ABDSI itu terakhir kontraknya itu sebenarnya 36 bulan sesuai dengan masa tenor dari awal, terus kemudian dari kontrak ya 36 bulan, tetapi karena kita sebagai pendamping laporan itu kontrak kita 40 bulan, jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober,
Kalau di bawah 95% itu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh administrasi. Nah, ini yang menjadi pembicaraan kita atau bahasan kita. Saya berharap ada masukan-masukan dari teman-teman semua, apa yang menjadi kendala di lapangan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita sepakati terkait hal-hal yang harus kita sepakati dan harus kita lakukan. Oke, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Silakan mungkin kasih kesempatan Bu Linda untuk nanti menyampaikan dulu terkait dengan masalah data atau kinerja. Silakan Bu Linda. Oke, terima kasih Bang. Nah, ya ini teman-teman. Jadi berdasarkan hasil dari folder masing-masing pendamping, ini Bun-Bun sama teman-teman juga akhirnya melakukan rekap seperti ini. Jadi kami mudah gitu ya untuk update-nya. Nah, jadi pertama kita lihat di sini, ini sudah tangkap ya teman-teman. Nah, ini Bun-Bun cuma ambil nih untuk wilayah kita ya, Banten, Jawa Barat, Jakarta. Nah, di sini jadinya Bun-Bun membuat gitu ya, melakukan resume dari hasil folder yang sudah diisi. Kemudian di sini kita udah melihat nih ada status